Cerita hari-hari ini tiga, saudara. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, dan maut yang mencekam lewat varian Delta, yaitu virus COVID-19. Nah, saudara, Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 15, 53-58, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut ditelan dalam kemenangan. Kita baru bisa berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Saudara, ayat tadi berkata, yang binasa ini harus mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Tubuh kita ini sementara, kenakan roh yang daripada Tuhan, yang kita tahu, saudara, itu tidak dapat binasa dan tidak dapat mati. Nah, saudara, maka kita tidak akan takut lagi, karena Alkitab berkata, roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab itu apa yang menjadi ciri orang yang hidup dalam roh? Ayat 58-nya dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Yang pertama, ciri daripada orang yang hidup dalam roh, tetap akan teguh imannya, tidak akan goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan apapun keadaannya. Karena yang menjamin kita bukan keadaan, tapi Tuhan yang memberikan rohnya kepada kita. Sebab itu saudara, maka ketika kita hidup dalam roh, kita baru bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sebab kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dikatakan Roma 8 ayat 37. Jadi kesimpulan daripada sharing kita hari ini, yaitu saudara, bahwa sengat maut tidak pernah menang. Sebab apa saudara? Yang pertama saya mau berkata, karena sekalipun orang percaya mati, jelas kemana perginya. Maaf, saya pakai kata-kata mati karena ayat di atas tadi pakai kata mati juga. 1 Tesalonika 4, 13-18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jelas kemana perginya. Yang paling menyedihkan saudara, ketika orang meninggal, ketika orang mati saudara, dia tidak tahu saudara, bahkan saudara-saudaranya tidak tahu dia pergi kemana. Itu yang paling menyedihkan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua apa saudara? Saya catat, karena bagi orang percaya yang mati, yaitu lewati maut, yang kita sering katakan adalah kematian, adalah kembali kepada tanah airnya. Filipi 3 ayat yang ke-20 berkata, terjemahan firman Allah yang hidupnya, iya kan, padahal tanah air kita ialah surga. Saudara, bahasa Indonesia masa kininya dikatakan warga negara kita adalah surga. Terjemahan baru katakan kewargaan kita. Jadi saudara, bayangkan, orang yang kembali kepada tanah airnya itu bukan karena sengat maut, tapi memang ada kerinduan sekali untuk pergi ke sana. Yang ketiga saya catat saudara, karena orang yang mati dalam Kristus cuma rindu sekali untuk kenakan tubuh rohani, yaitu tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dikatakan saudara, 2 Korintus 5 ayat 1-4. Bahasa Indonesia masa kini, sebab kami tahu bahwa kalau rumah kami, yakni tubuh yang kita diami di dunia dibongkar, Allah akan menyediakan bagi kita sebuah rumah di surga yang dibuat Allah sendiri, yang tahan selama-lamanya. Di dalam rumah yang sekarang ini kita mengeluh, sebab kita rindu sekali tinggal di dalam rumah kita yang di surga. Ayat 3, rumah itulah tubuh kita yang baru. Haleluya. Jadi confirm saudara, bahwa sengat maut tidak akan pernah menang atas hidup orang-orang percaya, sekalipun mereka mengalami dua bridge untuk bertemu dengan sang mempelai, yaitu lewat kematian dan pengangkatan. Haleluya. Pertanyaan yang menarik, kapan sengat maut menjadi menang saudara? Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah saudara, Alkitab bahasa Indonesia masa kininya berkata, bisa maut ialah dosa, dan dosa menjalankan perannya melalui agama. Jadi penekanannya begini, Anda beragama tapi tetap hidup dalam dosa, maka waktu
Anda mati dalam dosa, saudaraku yang kekasih, itulah saatnya dikatakan memang maut menang terhadap diri saudara. Karena apa? Anda tidak dapat tempat di tempat kekekalan, bahkan tubuh yang baru. Haleluya. Untuk itu saya berkata, terus kita siapkan diri kita untuk menuju kepada kekekalan. Sebab sengat maut tidak akan pernah menang bagi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat Excellent. God bless you all.